Bab 2681. Kata-kata Charlie membuat Melba tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya tahu bahwa dia adalah perbedaan terbesar dari Charlie. Menurutnya sifat manusia terlalu sederhana, dan aturan dunia terlalu ideal. Tapi Charlie sudah mengetahui hal ini. Membantu orang lain memang sangat sederhana, tetapi harus ada alasan yang sesuai. Jika tidak, bahkan jika makanan yang terbuang setiap hari di negara maju cukup untuk memberi makan seluruh Afrika, Afrika akan tetap kelaparan. Alasannya, mengapa meminta miliaran orang di negara maju untuk menyimpan makanan yang terbuang percuma dan mengirimkannya ke Afrika? Sangat mudah untuk menyia-nyiakannya. Jika tidak mau makan tidak bisa dimakan, buang saja ke tempat sampah. Mengapa meminta orang lain untuk memberikan makanan terbuang ini kepada orang Afrika? Ini tidak masuk akal. 100 orang terkaya di dunia memiliki uang yang tidak dapat dihabiskan seumur hidup, tetapi setiap hari di dunia, ada orang yang mati kelaparan karena tidak bisa makan. Alasan mengapa orang-orang di dunia masih kelaparan sampai mati adalah untuk menculik orang-orang kaya ini secara moral? Hal yang sama tidak dibenarkan. Hal yang sama berlaku untuk ketujuh temannya. Apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya menabung untuk Charlie. Charlie meminta Hamid untuk membuat mereka tetap hidup, yang dianggap sebagai kebajikan, dan bahkan penyelamat mereka. Dalam hal ini, bagaimana dengan Charlie? Setelah memahami ini, dia perlahan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Dia merasa bahwa dia agak terlalu emosional sekarang. Alih-alih berterima kasih kepada Charlie karena menyelamatkan nyawa, dia mengeluh tentang kebencian khas Charlie. Melihat dia akhirnya berhenti, suasana hati Charlie sedikit mereda. Hamid di samping tampak sedikit tidak senang melihat Charlie, dan dia membujuknya. Saudaraku, Nona Wat mungkin masih terlalu muda untuk melihat dunia yang menyeramkan, jadi beberapa pernyataan memang agak naif bagi kami, tapi jangan pergi terlalu jauh di hatimu. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, saudaraku benar, tetapi siapapun yang telah melihat dunia yang seram tidak akan pernah pergi ke tempat yang begitu menakutkan untuk membuat film dokumenter. Hamid sangat didukung berseru. Sejujurnya, saya tidak mengerti apa yang kelompok anak muda ini pikirkan bahwa mereka semua adalah orang Amerika dan datang ke Suriah untuk merekam beberapa film dokumenter anti-perang. Tetapi mereka bahkan tidak menyadari bahwa seluruh Middle wilayah timur telah menjadi seperti tanah tanpa hukum hari ini. Dan Amerika Serikatlah yang berada di belakangnya. Jika mereka tidak ada di sini untuk mengamuk, kami tidak tahu betapa mudahnya itu. Bab 2682. Namun, mereka mengirim pasukan untuk membuat kesepakatan ketika kami baik-baik saja. Bahkan ketika mereka tidak bisa membebaskan tangan mereka tidak membiarkan kami pergi. Sebaliknya, mereka diam-diam mendukung untuk menghasut satu kekuatan untuk menargetkan kekuatan lain, yang pada gilirannya memicu perang saudara kita. Hasil? Kelompok anak muda mereka datang jauh-jauh untuk mengkritik kami karena berperang dalam perang saudara. Bisakah kita mengatakan bahwa otak mereka dimakan oleh anjing? Kata-kata Hamid, Melba bahkan lebih malu untuk tidak mencari. Faktanya, meskipun yang disebut elit mereka berpendidikan tinggi, mereka pada dasarnya adalah generasi yang dicuci otak oleh media barat. Mereka selalu merasa bahwa segala sesuatu tentang barat adalah kebenaran, sedangkan tempat lain kecuali barat terbelakang. Mereka berada di barat setiap hari dan mereka melihat bagaimana negara-negara lain tertinggal, betapa bergejolaknya, dan bagaimana orang-orangnya tidak hidup dengan cara yang ideal, sehingga mereka tidak bisa tidak mengembangkan rasa menjadi penguasa dunia. Akibatnya, mereka mulai melakukan perjalanan ke berbagai negara dunia ketiga, mencoba mengubah seluruh dunia ketiga sendiri. Tapi mereka sering mengabaikan poin terpenting. Beberapa negara dunia ketiga tidak melakukan sesuatu sendiri, tetapi Amerika Serikat yang bangga ada di belakang mereka. Oleh karena itu, perilaku mereka ini terasa seperti mereka berdiri di atas perintah moral yang tinggi dan sangat mulia, tetapi sebenarnya sifatnya sangat bodoh. Melihat Melba menundukkan kepalanya dalam-dalam, Charlie tersenyum dan berkata kepada Hamid, mereka melakukan ini seolah-olah ayahnya mengambil pakaian orang lain. Bukan hanya mereka tidak tahu, tapi mereka juga kabur. Di masa lalu, kata-kata lurus mengatakan kepada orang-orang bahwa Anda harus menjadi orang yang beradab dalam masyarakat yang beradab, dan Anda tidak boleh sekonyol yang Anda kenakan. Hamid mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum, saudaraku, ringkasannya brilian. Charlie tersenyum. Berkata, tidak bisa dikatakan tajam. Hanya bisa dikatakan bahwa pendidikan tinggi di negara-negara tersebut terlalu banyak dicuci otaknya. Kelompok besar dokter dan postdocs ini bahkan tidak dapat memahami situasi dasar internasional. Hamid berkata dengan emosi, dia masih seorang saudara. Harus teliti. Charlie melihat jam itu.
Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 20 menit sebelum Chester dan yang lainnya tiba. Dia melihat Hamid berdiri di tanah. Kaki kirinya yang mengalami atrofi otot perlu berdiri di atas batu setinggi 10 cm. Mampu menjaga keseimbangan antara sisi kiri dan kanan tubuh, dia mau tidak mau. Berpikir sendiri, Hamid ini bukan orang jahat, dan dia bisa dianggap sangat bermoral, tapi dia cukup baik padaku. Kemudian pikirkan tentang dia pincang satu pasti ada banyak ketidaknyamanan dan kendala di kaki di tempat yang dilanda perang seperti Suriah, jadi sebuah ide datang kepadanya. Jadi, dia tersenyum dan bertanya kepada Hamid, "Saudaraku, apakah kamu pernah berpikir untuk menyembuhkan kaki kiri?" Hamid tersenyum pahit, "Tentu saja saya memikirkannya, dan saya bisa menggunakan semua metode yang saya bisa. Untuk menyembuhkan kaki ini, saya telah ke Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dengan identitas lain. Saya menghabiskan puluhan juta dolar untuk mencari perawatan medis, tetapi saya masih tidak dapat menyembuhkan kaki saya." Ketika sampai pada hal ini, Hamid menghela nafas, "Hei, jika saya tidak mencapai tujuan besar, saya menjadi orang yang lumpuh. Ini benar-benar aku. Penyesalan seumur hidup." Charlie berkata sambil tersenyum, "Ini tidak seserius penyesalan terbesar seumur hidup. Tidak masalah jika kakinya lumpuh, itu bisa disembuhkan." Hamid berkata tak berdaya, "Bisa disembuhkan? Tentu saja, saya tidak mengucapkan kata-kata ini. Tetapi ahli bedah ortopedi terbaik di dunia memberitahu saya secara pribadi bahwa tidak mungkin menyembuhkannya, jadi saya tidak punya harapan. Mungkin ini adalah takdir yang diatur untuk saya oleh Tuhan, dan sudah ditakdirkan bahwa saya tidak dapat mencapai tujuan besar." Charlie tersenyum, menatapnya dengan ekspresi tak terduga, dan bertanya, "Jika saya mengatakan bahwa saya dapat menyembuhkan kaki Anda, apakah Anda akan percaya?" "Aku tidak percaya itu." Tanpa sadar Hamid menggelengkan kepalanya. Tapi, di detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berseru, "Saudaraku, apakah kamu bercanda, atau apakah kamu benar-benar punya cara?" Charlie tersenyum, "Kalau begitu aku, saudaramu yang layak untukmu, bagaimana denganku? Apakah saya akan membuat lelucon tentang penyesalan Anda?" Hamid berkata dengan semangat, "Kalau begitu yang Anda maksud adalah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan kaki saya?" Setelah mengatakan ini, Hamid tidak ragu-ragu untuk berlutut, mondar-mandir di atas kepalanya, dan dengan hormat berkata, "Saudaraku, jika Anda benar-benar memiliki cara, tolong beritahu saya jalannya, apakah kaki saya benar-benar bisa pulih? Aku akan mengingat kebaikanmu selama sisa hidupku." Charlie mengangguk, dan mengeluarkan pil dari sakunya. Ini bukan pil permajaan, tetapi pil penyelamat jantung yang sebelumnya disempurnakan. Obat ini digunakan untuk menyembuhkan Yakub yang menderita paraplegia tinggi. Meskipun itu tidak dapat memperpanjang umur Hamid lebih dari 10 atau 20 tahun, itu tidak akan menjadi masalah untuk menyembuhkan kakinya. Bab 2683. Bagi Charlie, pil permajaan masih memiliki nilai tertentu, tetapi biaya pil hemat darah ini sangat rendah hingga dapat diabaikan. Dan pil semacam ini tidak ada artinya baginya sekarang. Sangat berguna. Alasan mengapa dia masih membawanya adalah karena menghadapi beberapa keadaan khusus. Misalnya, sekarang pil hemat darah ini sangat berguna. Kaki kiri Hamid adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Menurutnya, tidak mungkin untuk menyembuhkannya, tetapi untuk pil penyelamat jantung Charlie, meskipun kakinya lumpuh, seseorang dapat disembuhkan. Oleh karena itu, pertama-tama Charlie menyerahkan pil itu kepada Hamid, dan berkata sambil tersenyum kecil, "Saudaraku, pil ajaibku dibuat oleh dokter jenius Tiongkok kuno. Itu bisa menyembuhkan semua penyakit dan sangat berharga. Saya awalnya menghabiskan banyak uang. Saya membelinya dan membawanya setiap saat, untuk berjaga-jaga dan menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat." Dia berkata, dia mendesah dengan emosi, dan berkata, "Tetapi karena kamu membutuhkannya lebih dari aku obat ajaib ini, maka aku akan memberikannya kepadamu hari ini." Hamid mendengar ini, tersanjung di satu sisi, dan bertanya dengan takjub, "Saudaraku, maksudmu kakiku yang lumpuh? Bisakah disembuhkan selama saya meminum pil ini?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan nada yang sangat pasti, "Ya, selama Anda menerimanya, itu akan efektif saat itu juga." Setelah berbicara, dia menunjuk ke lingkungan sekitar dan tersenyum, "Selama kamu meminum obat ini, kamu pasti akan berlari lebih fleksibel daripada kelinci di gunung ini dalam 1 menit." Hamid mendengarnya mengatakan itu. Dia tidak bisa mempercayainya. Karena dia benar-benar menghabiskan banyak tenaga, uang, dan sumber daya materi untuk menyembuhkan kakinya.
Dia pada dasarnya telah bertemu dengan ahli ortopedi top dunia sekali. Semakin banyak ahli yang dia lihat, semakin dia percaya satu hal bahwa kakinya tidak akan pernah sembuh. Tapi sekarang Charlie memberinya pil hitam, mengatakan ini, pil bisa menyembuhkannya. Kakinya yang lumpuh telah merusak pemahamannya tentang kedokteran. Jadi, dia bertanya dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan itu benar? Charlie tersenyum dan berkata, apakah itu benar atau tidak? Tidakkah kamu tahu jika kamu memakannya? Selain itu, Anda tidak perlu khawatir saya akan menyakiti Anda karena jika saya ingin membunuh Anda, jauh lebih nyaman menggunakan senjata daripada racun. Hamid mengangguk, dia tidak khawatir Charlie akan menyakitinya sama sekali. Di masa-masa sulit, dia sangat yakin bahwa Charlie akan memukulinya selama bertahun-tahun dengan visi dan penilaiannya sendiri. Jadi, dia membalikkan pikirannya, meminum pilnya, dan berkata, saudaraku, tidak peduli apakah obat ini efektif atau tidak, terima kasih dulu. Tidak peduli berapa banyak yang Anda habiskan untuk pil ini, saya akan menggandakannya. Oh tidak, beri Anda 10 kali. Kemudian ia langsung memasukkan pil ke dalam mulutnya sambil mengunyah pil tersebut. Ia tidak hanya sempat menelan pil itu langsung berubah menjadi sirup manis yang mengalir ke tubuhnya. Saat itu, dia merasakan ramuan itu, seperti mata air manis mengalir melalui tanah kering. Tampaknya menyehatkan organ kemanapun itu pergi sejak masuk ke mulutnya. Kemudian, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Dia merasakan kekuatan obatnya, sepertinya seseorang mengarahkannya langsung ke kaki kirinya. Dia merasa kaki kirinya semakin panas dan semakin gatal, seolah-olah dia telah digigit oleh nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia sangat gatal, dia tiba-tiba menyadari bahwa otot-otot kaki kirinya yang telah berhenti berkembang mulai meremajakan. Awalnya, kaki kirinya tidak hanya menderita atrofi otot dan ketimpangan, tetapi yang lebih penting, karena cedera tersebut, sehingga seluruh anggota tubuh pada dasarnya tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tapi sekarang tidaklah sama. Dia bisa merasakan kekuatan kaki kirinya pulih dengan cepat. Dia mencoba untuk berdiri, dan memiliki kaki kiri yang sangat keras, bahkan dalam sekejap tenaga yang kuat, biarkan dia tiba-tiba saja, dia berubah dari postur berlutut menjadi posisi berdiri penuh. Yang lebih menakjubkan adalah postur berdiri tidak lagi memiringkan tubuhnya ke kiri, tetapi dia berdiri tegak sepenuhnya. Bab 2684. Hamid sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dia dengan hati-hati menyentuh kaki kirinya untuk waktu yang lama, dan kemudian menyentuh kaki kanannya untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia terkejut menemukan bahwa kedua kakinya persis sama. Itu tebal dan panjangnya sama. Segera, dia mengangkat kaki kirinya dengan semangat, dan menemukan bahwa kelenturan kaki kirinya bahkan lebih baik daripada sebelum dia terluka. Kemudian dia mencoba melompat di tempat beberapa kali lagi. Dia bahkan menemukan bahwa dia seringan burung layang-layang, tidak hanya kakinya yang utuh, tetapi juga ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Saat ini, Hamid mengira dia bermimpi. Dia mencubit pahanya dengan kuat, hanya untuk menyadari bahwa rasa sakit itu datang begitu langsung dan sederhana. Ini membuatnya sadar bahwa pemandangan di hadapannya bukanlah mimpi. Dia sangat gembira sampai dia hampir tidak koheren. Kakiku sangat bagus, kakiku benar-benar baik-baik saja, benar-benar memulihkan kakiku seperti biasanya. Dia meneriakkan suara yang bahkan sebelumnya telah rendah dengan melba, yang tidak berani memberikan respon apapun, juga menatapnya tanpa sadar. Melba tidak dapat membayangkan bahwa Charlie benar-benar dapat menyembuhkan seluruh dunia Hamid dengan pil yang kelihatannya biasa saja. Dokter ortopedi top tidak dapat menyembuhkan kaki kiri yang cacat. Tapi, kenyataannya seperti ini. Charlie memandang Hamid yang bersemangat dan tak tertahankan, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, ayo, ambil 2 langkah tanpa penyakit. Hamid tidak ragu-ragu menganggukkan kepalanya, oke. Mengambil 2 langkah. Setelah itu, ia menginjak tumpukan batu di puncak gunung. Langkah ini cepat, mantap, dan mudah. Hamid segera mengambil langkah lain, dan itu juga mudah, bahkan tubuhnya tidak perlu diubah. Kedua langkah ini membuat Hamid sangat percaya diri. Dia tiba-tiba berakselerasi, dan dengan tendangan keras di kaki kirinya, seluruh orang sudah melompat keluar. Sejak saat itu, sosok gila seperti neurosis berlarian dalam lingkaran di puncak gunung yang redup ini. Saat berlari, dia berteriak kegirangan, teriakan nyaring, dan tawa nyaring, bergema di lembah sekitarnya tanpa orang. Untungnya, tidak ada tanah manusia dengan radius lebih dari 10 atau 20 km. Jika tidak, orang biasa akan benar-benar ditakuti baik atau buruk. Hamid tidak peduli lagi. Dia merasa seperti sedang berlari mati-matian dalam hujan deras yang tiba-tiba di bawah terik musim panas.
Perasaan tak terkendali membuatnya menangis tanpa sadar. Setelah berlari selama beberapa putaran dan berteriak selama beberapa putaran, Hamid berjalan ke arah Charlie, meraih tangan Charlie, hampir gila karena kegembiraan, dan pada saat yang sama berkata dengan 10,000 rasa terima kasih yang saleh. Saudaraku. Kakiku sembuh. Sepenuhnya sembuh. Anda benar-benar orang tua saya yang terlahir kembali. Anda adalah penyembuh, dan kaki yang sehat ini setara dengan memberi saya kehidupan kedua. Setelah itu, dia buru-buru bertanya, Saudaraku, ini berapa harga obatnya? Aku harus memberimu 10 kali. Charlie tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan serius, semuanya antara saudara. Jika Anda berbicara tentang uang, Anda akan keluar dari pertanyaan, dan jika Anda tidak rendah hati, Anda benar-benar ingin memberi saya 10 kali. Kakak, Anda mungkin tidak mampu membelinya. Sejauh yang saya tahu, ada obat ajaib yang sedikit lebih kuat darinya, dan dijual dengan harga setinggi 2 miliar yuan. Jika Anda benar-benar memberi saya 10 kali, saya khawatir tentara Anda harus menjual besi. Wajah Hamid terasa panas untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan malu-malu, Saudaraku, ini adikmu, aku tiba-tiba. Obat ajaib seperti itu tidak mahal untuk dijual bahkan seharga 100 juta dolar AS. Hanya saudara itu, saya benar-benar kekurangan dana sekarang. Aku akan membayarmu 10 juta dolar, dan perlahan-lahan aku akan memberikan sisanya. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Saudaraku, karena kau dan aku layak memanggil satu sama lain saudara, maka obat ini adalah pemberianku untukmu. Jangan terlalu sopan dengan saya, tapi jika saya membutuhkan bantuan dari saudara saya di masa depan, jangan lupakan saya. Bab 2685. Bagi Charlie, pil penyelamat jantung yang melegakan darah bukanlah apa-apa. Jika dia ingin memproduksi secara massal barang semacam ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa langsung memasukkannya ke jalur produksi, tetapi sangat mudah untuk memurnikan 180, atau bahkan 3 atau 200 dalam sehari. Alasan untuk bermain sebanyak itu terutama untuk memastikan bahwa hal ini di mata orang luar merupakan pil yang sangat berharga. Oleh karena itu, memberi Hamid pil di tangan hampir sama dengan seorang petani buah yang memiliki 10,000 hektar kebun dan memberi seseorang apel yang tidak layak disebut. Namun, hal ini sangat penting bagi Hamid. Di dunia yang damai di mana tidak ada perang, orang dengan cacat kaki akan mengalami banyak ketidaknyamanan. Dia bahkan akan menganggap pemulihan sebagai keinginan terbesar dalam hidup. Terlebih lagi, Hamid adalah seorang jenderal yang berusaha bertahan dalam perang. Charlie menyembuhkan kakinya hari ini, yang setara dengan menyelamatkan nyawanya. Dengan tubuh yang sehat, Hamid bisa lebih baik memimpin prajurit untuk berperang, bahkan memimpin prajurit, sehingga prajurit dapat menjaga ketaatannya. Oleh karena itu, dia dengan bersemangat berkata kepada Charlie, Saudaraku, Anda adalah dermawan terbesar saya dalam hidup ini selain orang tua saya. Di masa depan, selama kamu membutuhkan bantuanku, saudaramu akan mati untukmu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dengan kata-kata saudaraku, obat ajaibku sia-sia. Hamid berkata dengan serius, sejak kaki saya patah, tim telah turun dari lebih dari 10,000 menjadi 2,000. Saat itu, saya sebenarnya tidak memiliki semangat juang yang saya miliki sebelumnya. Tidak apa-apa untuk turun. Di masa depan, memilih kekuatan yang dapat diandalkan untuk diandalkan di masa lalu bisa dianggap sebagai jaminan. Setelah mengatakan ini, Hamid adalah orang yang melankolis, tiba-tiba menjadi sedikit lebih galak di matanya. Suaranya menjadi sangat tegas, dan dia berteriak dengan keras, tapi sekarang Tuhan telah memberi saya kesempatan ini, biarkan saya bertemu dengan saudara laki-laki saya, Anda yang mulia, dan biarkan saudara saya menyembuhkan kaki saya. Kalau begitu aku Hamid, mulai sekarang. Pada awalnya, aku tidak boleh tenggelam seperti dulu. Saya harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat tim lebih besar dan lebih kuat. Mungkin suatu hari nanti, aku juga bisa menjadi pangeran dan jenderal sejati. Setelah itu, dia memandang Charlie dan berkata dengan tulus, Saudaraku, jika suatu hari saya benar-benar menjadi pangeran, saudara, ketika saya dimahkotai, saudara laki-laki saya harus datang untuk bersaksi untuk saya. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda memiliki nasib untuk menjadi kaya dan kaya. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum Anda bisa menunggu sampai hari ini. Hamid tertawa, mengulurkan tangannya ke arah Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, kalau begitu aku akan meminjamkanmu kata-kata yang bagus. Charlie tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya dengan kuat, dan berkata, selain berperang, kamu harus lebih cerdas secara ekonomi. Dalam masyarakat ini,
Fondasi ekonomi menentukan suprastrukturnya. Selama Anda memiliki cukup dana, jangan bicara tentang 10,000 orang di bawah. Bahkan jika ada 100,000 atau 1 juta orang, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Hamid berkata dengan serius, adikku benar. Mulai sekarang, saya harus menggunakan 120% semangat juang untuk mendapatkan kembali ukuran tim. Saat berbicara, suara helikopter menderu dari kejauhan. Di udara puluhan kilometer jauhnya, 2 lampu terang mendekat dengan cepat. Hamid tahu bahwa ini adalah helikopter yang datang untuk menjemput Charlie. Jadi dia berkata dengan sedikit sedih, saudaraku, kamu akan pergi terlalu terburu-buru. Aku benar-benar malu menjadi tuan tanah dan tidak bisa menghiburmu. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah, akan ada peluang di masa depan. Setelah berbicara, Charlie teringat sesuatu dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, Faisal dan yang lainnya, ini bukan karena mereka benar-benar mengkhianatimu. Tapi aku menggunakan beberapa trik untuk menambahkan beberapa petunjuk psikologis kepada mereka secara tidak sadar. Jadi setelah kamu kembali, jangan mempermalukan mereka karena kamu marah, jangan biarkan mereka mengambil posisi penting untuk saat ini. Hamid tiba-tiba menyadari bahwa dia mengangguk dan berkata, pantas saja mereka mendengarkan perintah Anda satu persatu. Ternyata seperti ini. Karena itu, dia segera meyakinkan Charlie, jangan khawatir, saudaraku, aku pasti tidak akan mempermalukan mereka, dan untuk tujuh sandera, aku akan membuat mereka tetap hidup seperti yang kamu katakan.